Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kembali kami menyapa kita sekalian dengan harapan kasih dan setia dari Tuhan terus boleh kita alami dan nikmati dalam seluruh kehidupan kita. Mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini Sabtu 24 Juli 2021 dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Selayaknya lah kami memuji Engkau, selayaknya lah kami menyembah Engkau. Sukacita terus bersama dengan kami ketika kami hidup di dalam Tuhan. Mengawali hidup kami dan aktivitas kami hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengar firman-Mu, dan kami akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk mendengar firman-Mu, layakkan kami untuk memberitakannya. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 42. Judul bacaan: Percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia. Katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat
dunia. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema, makananku adalah melakukan kehendaknya. Makananku adalah melakukan kehendaknya. Selama kita hidup di dunia ini, tentu sudah banyak orang yang kita kenal dan mengenal kita. Namun dari sekian orang yang kita kenal dan mengenal kita, kira-kira adakah dari perjumpaan tersebut yang membuat kita sangat terkesan dan dari kesan tersebut membawa perubahan yang baik ke arah yang positif dalam kehidupan kita? Di awal bacaan ini diceritakan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, dan dari perjumpaan tersebut ada percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria itu. Akhir dari perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria membawa sukacita besar pada diri perempuan Samaria, yaitu perubahan kehidupan, di mana dia lebih percaya diri pada kehidupan, pada dirinya, karena ia meyakini telah berjumpa dengan Mesias. Dan itu membuat perempuan Samaria tergerak untuk memberitakan, menyampaikan, dan menceritakan kepada orang lain jika ia telah berjumpa dengan Mesias. Setelah perempuan Samaria pergi, maka murid-murid Yesus pun datang dan mereka mengajak Tuhan Yesus untuk makan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada makanan jasmani dan ada pula makanan rohani. Para murid memikirkan kebutuhan jasmani. Sebenarnya sepintas lalu hal ini benar juga, sebab tentu mereka membutuhkan makanan dan minuman. Namun menarik, ketika murid-murid memikirkan kebutuhan jasmani, di sisi yang lain Tuhan Yesus justru memikirkan kebutuhan yang lain yang dibutuhkan oleh penduduk kota kecil Samaria pada zaman itu. Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid soal makanan, yakni dalam hal ini bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Dan hal ini pula yang tidak dipahami oleh murid-murid, sama seperti perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, yang tidak memahami kata-kata Yesus tentang air hidup. Demikianlah murid-murid tidak memahami soal makanan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 32, Yesus mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Bahwa makanan yang dimaksud Yesus bukanlah makanan jasmani, melainkan melakukan kehendak Bapa dengan menginjil. Dan baginya itulah makanan rohani. Maka menginjil adalah makanan rohani bagi kita. Makanan adalah kebutuhan pokok tubuh jasmani kita. Tanpa makanan, kita tentu tidak memiliki semangat, tidak memiliki kekuatan untuk hidup. Sama halnya dengan melakukan amanat agung, itulah makanan rohani kita yang sesungguhnya, yaitu memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan bagi semua orang, agar semua orang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus.
1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, "Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Prinsip yang penting untuk kita bangun di sini adalah berbuat sesuai dan seturut dengan Allah dan mengutamakan kehendak Allah. Mengutamakan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dan semua itu dilakukan di dalam hormat dan kemuliaan hanya baginya saja. Bagi Yesus, melakukan kehendak Allah lebih mengutamakan daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Melayani jiwa yang terhilang adalah kehendak Tuhan Yesus. Dan bagi Tuhan Yesus, itu adalah tugas yang diserahkan Bapa kepadanya. Dan bagi Yesus, tugas tersebut harus diselesaikan, harus dituntaskan. Yesus mengatakan dengan istilah, "Makananku." Tentu dengan cara yang sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua juga diberi tugas dengan porsi yang sama dalam hal penginjilan, dalam hal pekerjaan Tuhan, yang kemudian diberikan istilah sebagai bekerja di ladang Tuhan. Kita bisa lihat bagaimana Yesus mengungkapkan dalam ayat 35 tentang, "Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan bagi sesama kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan bukan guru tentang keselamatan. Ia bukan hanya mengajarkan bagaimana supaya kita selamat, karena Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus, adalah sumber keselamatan itu sendiri. Keselamatan yang tidak hanya diterima hanya bagi orang Yahudi saja atau orang Samaria saja, tetapi bagi semua suku bangsa di dunia ini, bagi saya dan bagi kita semua. Setidaknya hal ini menjadi pengalaman iman bagi kita, bahwa ternyata Yesus juga menginginkan kita memperoleh keselamatan dan kita memberitakan Injil. Seperti perempuan Samaria yang telah tergerak dan bersaksi pada banyak orang di Samaria tentang Yesus Kristus, kita pun pada zaman sekarang ini diberikan tugas untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menginjili, untuk menyatakan kepada dunia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana pengakuan orang-orang di Samaria bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Mari kita membawa kehidupan kita hanya kepada Dia, kita menyerahkan diri untuk dipimpin dan dipeliharanya, dan terus berkata, "Makananku" atau makanan kita adalah melakukan kehendak-Nya, yaitu kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dimuliakan Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami mensyukuri firman-Mu yang sudah terdengar di pagi yang indah ini bagi kami dalam mengawali kehidupan dan aktivitas kami. Berkatilah firman-Mu ini, kiranya Roh Kudus menyempurnakan bagi kami, sehingga dengan mantap dalam iman kami mau memberitakan firman-Mu, kami mau melayani-Mu dan menyelamatkan setiap orang yang ada di dalam keterhilangan. Biarlah ya Tuhan keselamatan pun
menjadi bagian bagi dunia ini yang belum percaya kepadamu. Bapa di surga, mengawali kehidupan kami dan aktivitas kami hari ini, kami datang berserah kepadamu, memohon pengasihan-Mu, memohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan mendahului kami dan menyertai kami, sehingga ya Tuhan, kami boleh terberkati dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada pagi hari ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, kiranya setiap seruan dan permohonan mereka terdengar di telinga Tuhan, dan Tuhan menyatakan keselamatan dalam hidup mereka. Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, kiranya Tuhan menyendengkan telinga atas seruan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lalai kiranya Tuhan ingatkan, yang berduka kiranya Tuhan hiburkan dan kuatkan, yang menunggu untuk dipulihkan kiranya Tuhan datang dan memulihkan seluruh kehidupan mereka dan menyelamatkan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Terus kami berdoa kepadamu untuk situasi bangsa dan negara kami. Biarlah kedamaian terus terjadi dan Tuhan karuniakan bagi bangsa dan negara kami. Demikian kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus memberkati, menguatkan, sehingga pemerintah kami boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga kesehatan yang berjuang di berbagai tempat dalam menangani terutama pandemi corona pada masa ini, melayani pasien-pasien yang terpapar. Biarlah kasih dan setia Tuhan bersama dengan mereka, kekuatan bersama dengan mereka. Biarlah kesembuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap orang yang ada dalam kelemahan tubuh. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beraktivitas, terus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, jaga diri kita, dan terus percaya Tuhan memberkati kita.